Dan kayaknya kita tuh lebih takut sama hantu manusia. Yang otaknya cabul. Bener, ini bener banget, bener. Kan maksudnya kalau hantu nggak kita bisa lihat ya, nggak semua orang bisa lihat gitu. Tapi kalau yang manusia itu jelas-jelas gitu kan bisa kita lihat gitu. Tapi perilakunya bisa kita rasakan gitu mungkin, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salingers, jumpa lagi pada podcast Tadarus Instagram Mubadalah ID. Oh ya, ini kan masih momen Agustusan ya. Kemarin kita sudah merayakan 17 Agustusan. Ini setelah 2 tahun pandemi akhirnya kemudian bisa upacara offline, banyak lomba-lomba lagi gitu kan. Kayaknya masyarakat tuh seneng banget gitu di momen 17 Agustusan ini karena banyak lomba-lomba dan banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tertunda karena pandemi. Nah, kalau kamu sendiri kemarin 17 Agustusan ngapain enggak? Aku kemarin 17 Agustus mungkin salah satu dari kemerdekaanku bisa leha-leha di kasur. Ya, tanggal karena merah libur ya. Karena tanggal merah. Dan kayaknya 17 Agustus ini tuh jadi tanggal merah satu-satunya yang terdapat dalam minggu weekday. Bener. Selebih itu tuh nggak ada tanggal biasanya merah. Weekend ya. Tanggal merahnya pas kayaknya sampai akhir tahun tuh tanggal merah bakal ada di weekend terus. Jadi kayaknya ini momentum banget. Dan biasanya tuh kalau aku pribadi sih setiap tahun tuh pasti nungguin banget ngelihat upacara pengibaran bendera di istana gitu yang disiarkan langsung di televisi. Paling itu doang sih, sama ngelihat upacara penurunan gitu doang sih Mbak. Jadi sama apa ya, paling ada, menurut aku ada nih satu yang unik dari tempat tinggalku sekarang. Itu karena tinggalnya di desa ya, jadi aku tuh baru tahu yang namanya jadi di sana tuh ada yang namanya pawai ya, karnaval gitu, tapi pakainya buruk yang biasa buat orang sunatan itu loh. Jadi buruk keliling-keliling sama ada organnya gitu, jadi keliling-keliling desa. Pokoknya seru deh, pokoknya ngeliatin itu aja. Dan banyak ya yang ikut ya gitu paling kan. yang ikut paling ada lomba-lombaan sih, cuman paling buat anak-anak sih. Aku kan udah mama. Semi mama ya. Iya benar. Mama. Ya, jadi memang ya seru banget nih 17 Agustus yang kemarin gitu kan. Karena kayak mungkin masyarakat tuh sendiri menunggu. Kalau saya sendiri sama. Saya hanya memantau semua tim nyimak memantau semua upacara di berbagai kota dan insiden-insiden lucunya pastinya ya. Iya benar. Lomba-lombanya itu loh, ya Allah. Iya. Ada satu tayangan yang bikin aku ngakak banget. Yang lomba ngasih makan ke orang tuanya itu video kayaknya udah lama juga ya. Iya, kadang banyak video-video yang lama diulang terus diulang. Aku sih nggak tahu ya. Tapi kemarin aku tuh tapi nggak di tanggal 17-nya gitu. Kemarin kebetulan bareng teman-teman KP Indramayu ikut fun walk-nya bareng teman-teman gereja Katolik. Wow. Gitu. Ya, keren-keren. Iya, sambil gitu. Merayakan keberagaman juga. Merayakan kemerdekaan dan merayakan keberagaman gitu. Jadi tidak hanya harus sesama Muslim, tetapi kita juga bisa dengan yang lain ya, yang berbeda kita, yang berbeda agama dan lainnya gitu. Jadi kemerdekaan gak hanya untuk satu kelompok, tapi juga untuk semua orang. Yang penting dia di Indonesia. All of it. Oke. Oh iya, di bulan Agustus ini kamu udah nonton film nggak nih? Aku tuh kemarin ada sih Mbak satu list yang aku tuh penasaran banget kemarin. Sebenarnya ini udah beberapa waktu lalu sih diomongin gitu kan di Netflix. Film judulnya Inception apa gitu, pokoknya di Netflix, film horor. Tapi kan aku sebagai orang yang penakut. Dan kita mau bayar tapi takut gitu ya, buat apa gitu logikanya ya. Maksudnya sebelum ditonton itu sebenarnya bagus juga sih, Netflix tuh udah memperingati, udah kayak kasih tayangan bahwa di menit sekian itu bakal ada hantunya. Enggak, ada satu penyakit yang mungkin beberapa orang tuh takut gitu. Kayak misalkan kayak teman-teman mungkin pernah ngelihat kan kayak bolong-bolong banyak gitu. Sebenarnya aku juga geli, cuman kayak diomongin mulu di sosial media, aku tuh penasaran Mbak sebenarnya. Kadang kan kalau aku tuh nonton biasanya juga ngikutin sih apa sih yang lagi diomongin sama orang-orang yang lagi rame. Cuman karena sebenarnya pengen sih nonton tuh horor, cuman aku tuh penakut. Abis nonton tuh pasti aku terbayang-bayang gitu. Padahal kadang nggak muncul hantunya, nggak sih kalau film horor itu?
Kalau Mbak Vivi sendiri gimana? Ada list film apa nggak di Sebenarnya saya tuh agak kepo ya sama film yang sekarang lagi viral gitu kan ya, Pengabdi Setan gitu ya. Tapi aku juga bener-bener. Pengabdi Setan yang pertama aja aku nggak nonton. Aku nggak nonton, gitu kan aku ya. juga nggak nonton. Ya, itu tapi katanya udah rame dan sampai sekarang ini penontonnya sudah 5 jutaan lebih tuh yang datang ke bioskop untuk menakuti diri sendiri. Bayar terus menakuti diri sendiri gitu logikanya ya. Kalau untuk penakut sih mending jalan-jalan ke kafe gitu kan sambil nongkrong. But ini aku sedikit kepo juga gitu. Kenapa sih film horor-horor di Indonesia itu aktornya kok perempuan gitu loh? Yang jadi setannya yang jadi setannya ya? gitu loh maksudnya. Aku juga kepo itu Mbak. Iya, sebenarnya aku pengen nanya langsung gitu, tapi bukan indigo, jadi susah nggak bisa berinteraksi sama hantu gitu. Tapi jujur kayak kepo gitu. Kenapa sih hantu-hantu terutama di horor Indonesia, dari mau Susana gitu kan? Susana yang bener-bener the legend of horror, film horor Indonesia, dia sosok perempuan. Sukses banget sih Susana. Banget ya. Aku kalau tau nggak sih, aku tuh kayak kalau lagi sendirian di rumah, misal lagi mandi aja nih ya, lagi takut lah, lagi dalam keadaan ketakut, aku pasti ngebayangin Susana. Bener. Apalagi suaranya tuh ya, kayak bang, tusuk sate, bokir, gitu kau ya. hancurkan keluarga aku. Iya bener. Iya bener, itu legend banget ya. Dan apalagi kalau kemarin yang Malam Satu Suro itu kayak kan ada judul film Susana Malam Satu Suro juga. Itu jadi kayak keingetnya Susana gitu. Nah terus juga film lain misalkan Kuntilanak, itu perannya cewek gitu kan ya. Terus kayak Wewe Gombel, Sundar Bolong, Suster Ngesot, Mbah Gayung, sama lagi sini Nenek Gayung, nggak sih? Iya. Terus itu yang di Mumun. Ya KKN Desa Penari gitu ya. Terus si Mumun, tau nggak sih Pocong Mumun bangkit dari kubur. Nggak tahu itu film juga. Itu tadinya dia serial kalau nggak salah ya, zaman saya kecil tuh dia film sinetron di, aku lupa ya film di kanal apa, tapi yang jelas sekarang kemarin di filmin gitu. Jadi memang aku nggak tahu kenapa hantu horor gitu, film horor tuh semuanya perempuan. Tapi sebenarnya aku juga nggak bisa memastikan ya apakah di dunia perhantuan itu ada hantu laki-laki atau tidak. Yang jelas film horor Indonesia ada, cuman nggak sedikit, kayak kolor hijau apa? Buto ijo apa sih? Buto ijo kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Tapi kan kalau kita lihat misalkan di luar negeri itu kan hantunya banyak yang cowok nggak sih, vampir gitu kan banyak yang cowok. Falak gitu. Kalau di Indonesia tuh hantunya kenapa gitu gitu cewek gitu loh. Terus kemarin tuh ada juga yang rame ya kayaknya. Iya, terus di Mubadalah kemarin kebetulan nih karena aku kepo, ternyata ada yang nulis nih di Mubadalah gitu kan. Ya ini tulisannya Mbak Hasna, ini keren banget ya teman-teman. Ini buat yang sama-sama kepo kayak kita ya. Kenapa kok hantu film horor Indonesia itu hantunya cewek semua gitu. Ternyata kalau di sini tuh katanya, kalau kata tulisannya Mbak Hasna gitu ya, itu dengan mengaitkan hantu perempuan dalam film horor itu juga sama aja dengan menstigma perempuan gitu. Karena gini, seakan-akan ya kalau teman-teman perhatikan gitu, kalau nonton film-film hantu itu kebanyakan kayak tadi misalkan di dunianya itu menjadi korban kekerasan, terus dia mati arwah penasaran. Terus dia pasti ceritanya kayak gitu kan, diselingkuhin. Terus kayak tiba-tiba dibunuh gitu ya. Terus dia jadi hantu. Terus ngejar-ngejar pelakunya gitu kan. Itu kayaknya begitu ya. Si Mumun juga begitu tuh kisahnya itu. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh juga kayak menstigma, kalau di tulisan bahasa ini kayak menstigma perempuan tuh nggak apa-apa lo lemah gitu. Perempuan nanti kalau nanti mati bisa balas dendam gitu. Itu kan jadi stigma tersendiri ya untuk perempuan ya. Terus ini juga ada komen menarik nih gitu kan. Kemarin kita juga bikinkan nih infografis ini karena kok lucu ya. Lucunya karena aku juga kepo kenapa sih hantunya harus perempuan gitu. Emang nggak ada ya hantu laki-laki gitu. Terus ada yang komen nih dari Kak Vika Osman di Instagram Mubadalah ID. Karena perempuan itu rentan jadi objek. Contohnya nih, ibu di Pengabdi Setan aja sebenarnya korban kekerasan kok. Dia sampai menjual jiwanya pada setan biar bisa hamil dan punya anak. Di sini ada represi kepada perempuan menikah ya harus punya anak. Lalu setelah ibu jiwanya diambil balik oleh setan, kemudian ibu gentayangan dan meneror. Dia dijadikan musuh. Intinya ibu Pengabdi Setan ya pas hidup jadi korban, pas udah jadi setan tetap aja jadi korban. Nah ini ternyata gitu ada
kisah di balik kisah ibu. di balik Pengabdi Setan. Iya, tapi aku juga jadi inget Mbak. Jadi dulu aku tuh pernah baca tulisan tentang Wewe Gombel ya. Iya. Dari Vice Indonesia. Jadi aku pernah baca Wewe Gombel itu, dia juga kisahnya sama, kurang lebihnya sama. Dia tuh menikah, tapi dalam kondisi yang kalau zaman dulu kan kita belum tahu tuh laki-laki bisa mandul. Kalau zaman dulu kan taunya yang mandul tuh hanya perempuan gitu. Jadi dia tuh diketahui seorang perempuan yang sudah menikah nggak bisa punya anak karena mandul. Akhirnya dia dibunuh gitu sama suaminya karena suaminya menuntut harus punya anak. Tapi setelah dia mati, ini tuh apa ya? Kayaknya Vice tuh ngambil kisah-kisah folklore gitu. Jadi setelah si Wewe Gombel ini mati, Wewe Gombel ini hidup kembali ya, istilahnya dia bisa hidup kembali. Nah dia tuh hidup tuh untuk ngambil anak-anak, kan kayak kita waktu zaman kecil dulu tuh ya Mbak, kayak kalau udah main tuh sampai maghrib pasti disuruh pulang kan ya. Nah itu kan biasa ditakut-takutin, ntar ada Wewe Gombel, ntar ada Wewe Gombel. Iya betul. Iya kan? Tapi Wewe Gombel itu ternyata dia tuh kalau nyulik anak juga ada aturan mainnya ternyata ada aturan mainnya. Jadi dia tuh nyulik anak-anak yang mungkin nggak ditelantarkan sama orang tuanya, dilecehkan sama orang tuanya. Kenapa dia nyulik anak tersebut? Karena dia ingin memberikan perlindungan, terus dia nakut-nakutin orang tuanya agar orang tuanya ini menyadari kesalahannya gitu. Ternyata ada hikmah di balik Wewe Gombel gitu kan. Oke. Dan ini ada riset dari Job Corey tahun 2009. Jadi kan kalau di film horor tuh penggambarannya itu hantu itu balas dendam dan kemudian membunuh orang yang masih hidup gitu. Tapi ternyata nih kalau sesuai dengan risetnya Job Corey ini di tahun 2009, dia saking penasaran juga dengan interaksi manusia dan hantu gitu. Job ini kemudian menyelidiki 120 kasus interaksi antara hantu dan manusia. Lalu ia laporkan kepada Serikat Paranormal di Amerika. Dari seluruh laporan kasus yang masuk, mereka menyampaikan bahwa tidak ada manusia yang mati ketika kontak dengan hantu. Bahkan 116 dari 120 narasi yang Job terima, hantu-hantu bersikap baik. Hanya 4 yang terlaporkan mencelakai manusia secara ringan. Jadi intinya sebenarnya interaksi hantu dengan manusia itu tidak ada yang menyebabkan manusia itu celaka gitu kan ya. Tapi kebanyakan kan kalau di film horor kan dinarasikan dibunuh gitu kan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita juga untuk membuktikan kebenaran harus tanya sama yang ini ya, sama yang paranormal ya. Paranormal experience lah yang punya kayak gitu. Cuman aku tuh Mbak, jadi emang beberapa kali kan suka gitu naik gunung gitu. Punya pengalaman horor? Sebenarnya nggak punya sih, cuman kayak beberapa teman-teman yang mungkin mereka bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu, kayak sering negor kayak jangan di situ, jangan kencing di situ. Kan kalau kita lagi dalam hutan kan pasti kita nyari pohon, nyari apa gitu kan. Pasti aja ada yang negur kayak jangan duduk situ, jangan kencing di situ, jangan naruh buang sampah di situ. Aku sih ngelihatnya bukan berarti aku menganggap bahwa mereka nggak ada, cuman ngelihatnya lebih ke adab kita juga sih. Apalagi kan kita main ke lingkungan yang benar-benar jauh dari jangkauan manusia karena dia sudah tumbuh dengan tumbuh secara alami gitu. Kita sebagai orang yang istilahnya cuma main mampir ke situ juga harus ngejaga gitu. Ngejaga perilaku kita, gimana cara kita mengelola sampah, terus ngejaga tutur bahasa dan perilaku ya, kayak kalau misalkan kita di rumah sering sama temen sering ngomong-ngomong kasar gitu, kalau di gunung ya jangan gitu kan. Karena kan aku ngelihat punya dua sisi selain kata mereka kayak itu tuh sebenarnya nggak boleh. Di sisi lain kita tuh main ke gunung tuh untuk mengakrabkan gitu. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa yang ini kan bercanda gitu kan. Mendingan dikurang-kurangin kayak gitu sih. Aku biasanya sering kayak gitu sih. Ya memang kita harus punya, karena aku penakut. Sebenarnya kita juga harus punya tata krama dengan semua ya, hewan, dengan tumbuhan. Maksudnya dalam artian kita harus menjaga, melindungi dan lain sebagainya gitu, tidak semena-mena. Tapi ini juga akhirnya jadi stigma nggak sih buat perempuan, terutama perempuan menstruasi ya. Kalau naik gunung nanti kamu kesambet karena menstruasi. Itu jadi stigma kan ya, seperti itu ya. Jadi kayak seakan-akan jadi menstruasinya perempuan tuh menyebabkan halangan dia melakukan apapun, bahkan dia dianggap karena kamu tidak suci, jadi kamu akan mudah untuk terasuki gitu, seakan-akan seperti itu ya narasinya ya.
gitu. Padahal kan ya nggak tentu juga. Iya bener, gitu aku kan. jadi inget dulu pernah juga sih Mbak, aku Nah. naik gunung. Cuman emang kalau naik kayak main ke alam yang kurang ketemu sama banyak orang itu, kekurangannya adalah karena mungkin kita jarang ketemu orang, jadi Iya. kita mungkin untuk mengakses bantuan kayak kita lagi, kan kalau orang lagi head itu kan badan pegel-pegel mungkin gitu kan, itu. gampang pegel. Jadi itu sih bahayanya, aku ngelihatnya kayak ya udah kalau mungkin kita mau minta bantuan karena orangnya sedikit, ya udah pasti bakalan susah gitu. Beda kalau kita lagi nggak haid. Iya. Terus kayak kalau lagi haid itu susah, ribetnya kalau main di alam itu mau ganti kan, Iya, namanya mungkin lagi haid itu kan kali ya. kita harus gonta-ganti, dan jangan lupa setiap sampah itu harus benar-benar dijaga disimpan, ya. dijaga Nggak dan boleh dibawa sembarangan. pulang, nggak boleh ditinggalin di sana. Iya, ya karena tadi kita nggak pernah tahu di samping kita ada siapa, ada rumahnya siapa gitu. Mungkin ada yang nggak kelihatan, Iya. terus kita buang sama aja gitu kan. Kalau kita buang sampah ke rumah tetangga, pasti marah kan Iya, tetangganya. benar. Begitupun mungkin ada orang yang nggak yang kasat mata, terus kita lempar dengan sampah, dia marah Iya. dong, rumahnya, tempat tongkrongannya itu dikotorin. Tapi gitu Mbak kan. Vivi Seperti percaya itu. nggak sama hal-hal yang kayak gitu? Eh, Punya pengalaman? Aku punya pengalaman horor dan mistis gitu ya. Cuman sebenarnya gini, apa ya? Kadang tergantung ya. Kita sebagai orang, kamu di posisi yang mana gitu kan? Ada orang yang positivistik dalam artian kalau yang nggak masuk logika tuh ya bukan sesuatu yang harus Iya, diyakini benar. gitu. Tapi ada juga yang memang kita merasakan loh sebenarnya gitu kan. Aku sih percaya ada makhluk lain ya selain kita gitu, yang kasat mata yang nggak bisa kita lihat gitu kan. Adapun dia mengganggu kita atau tidak itu aku di sisi lain aku juga pernah mengalami gitu kan ya, yang agak bersenggolan gitu. Tapi di sisi lain jadi antara percaya pasti percaya ada yang lain gitu, tapi juga yang menjadikan dia itu sesuatu yang bikin kita takut ngapa-ngapain Iya, kayak gitu loh. Jangan yang sampai menghalang-halangi kita. gitu kan, nggak mau kesini nanti ada misal hantu A, hantu B gitu kan. Kalau dilihat dari penelitian si Job tadi kan mereka tuh nggak mengganggu sebenarnya Iya, gitu, cuman kadang mungkin kenalan kayak gitu ya, cuman ya barangkali ada, kadang kalau ada itu dia sudah barangkali memang sudah bekerja sama dengan manusia ya. Itu barangkali guys, Iya, aku nggak iya, ngerti iya. ya. Itu harus tanya lagi sama paranormal. Benar. Dan kayaknya kita tuh lebih takut sama hantu manusia. Yang otaknya cabul. Bener ya, bener banget, bener kan. Maksudnya kalau hantu nggak kita bisa lihat ya, nggak semua orang bisa lihat gitu. Tapi kalau yang manusia itu jelas-jelas gitu kan, bisa kita lihat gitu. Tapi perilakunya bisa kita rasakan gitu mungkin kan. Tidak bisa Bahkan kayaknya yang lebih yang menyakiti manusia yang jelas-jelas in real ya, banyak yang menyakiti manusia, yang menyakiti manusia itu sendiri kan ya. Itu benar. Membunuh gitu, melecehkan perempuan, melecehkan anak kecil gitu kan. Siapapun sih bisa jadi korban sebenarnya. Iya. Jadi gimana? Mau bikin film hantu? Kirain mau jadi produser film hantu. Aku tuh sebenarnya takut, tapi karena selalu kayak mindsetku tuh mindset aku tuh kayak dirubah. Misal kayak ada benda yang bergerak sendiri gitu, aku tuh selalu menyangka kayaknya itu angin deh, kayaknya itu kena kucing kayak gitu. Jadi selalu hal-hal yang mungkin berbau-bau dengan supranatural itu aku selalu memikirkan positif. Kayaknya dia kayak gini karena ini, selalu nyangkut-nyangkutin dengan logika lah. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman juga ya, teman-teman pasti Salingers di biasanya rumah. Teman-teman punya pengalaman yang horor. Coba kalau misalkan kalian yang bisa lihat, bisa share, iya, lihat di samping kita, atau bisa share di kolom komentar. Sebenarnya kalian tuh lihatnya apa sih? Apa bener nggak sih hantu itu kebanyakannya perempuan? Gitu kan? Jadi biar kita ngobrolin tuh ternyata bener atau enggak tuh karena ada buktinya, karena ada teman-teman yang punya pengalaman ngelihat hantu perempuan. Oke, ini kayaknya udah banyak banget kita ngobrolin hantu. Maaf ya hantu ya. Iya, maaf ya hantu. Kita nggak bisa ngajak kamu untuk kasih testimoni nih, kamu beneran perempuan atau laki-laki. Tapi jangan muncul di kamera ya. Please jangan. Oke, terima kasih Salingers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pokoknya saksikan terus kerandoman kita berdua di Tadarus Instagram Mubadalah ID. Jangan lupa untuk share video-video yang ada di YouTube Mubadalah ID kalau dirasa itu manfaat. Kita sangat senang ya kalau teman-teman mau share ke keluarga gitu, ke teman.
Dan jangan lupa untuk follow semua platform sosial media kita di Mubadalah ID. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.